Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan semuanya sehat dan tetap semangat belajar ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pelajaran matematika. Belajar matematika mudah dan menyenangkan. Nah, anak-anak, hari ini kira-kira kita mau belajar tentang materi apa ya? Ada yang tahu tidak? Nah, sebelum belajar, mari kita baca basmalah bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tentang mengenal alat ukur satuan berat. Manfaat dari mempelajari materi ini adalah kita akan mengetahui berbagai macam alat-alat yang digunakan untuk mengukur satuan berat. Lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini ya. Anak-anak, pada materi kali ini kita akan belajar mengenal berbagai macam alat ukur satuan berat. Tahukah kalian, kelak di akhirat kita akan dimintai pertanggungjawaban atas semua amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Sebagaimana firman Allah, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Sebagai seorang mukmin, kita harus berhati-hati dalam bertindak selama hidup di dunia. Nah, berikut ini alat-alat yang digunakan untuk mengukur berat dalam kehidupan sehari-hari. Number 1. Timbangan beras. Siapa yang tidak tahu beras? Ya, beras adalah makanan pokok penduduk Indonesia. Untuk memudahkan penjualan dan pembelian, beras dikemas dalam karung atau plastik berbagai ukuran. Karung-karung ini diletakkan di gudang sebelum beras dikirim pada agen dan pedagang beras untuk diperjualbelikan. Di gudang inilah biasanya beras dalam karung ditimbang oleh para pekerja untuk dikelompokkan berdasarkan beratnya. Number 2. Timbangan badan. Ayo, siapa yang tahu berat badan anak ini? Untuk mengetahui berat badannya harus timbang dulu ya. Tentunya menggunakan timbangan badan. Cara menimbangnya, kita tinggal naik di atas timbangan dan jarum akan bergerak menunjuk angka. Nah, itulah berat badan kita. Number 3. Timbangan kue. Sepertinya kue Putri Ayu ini lezat sekali ya. Untuk membuatnya diperlukan bahan-bahan yang berkualitas seperti tepung, gula, susu, telur, dan lain-lainnya. Agar rasanya nikmat sesuai yang diharapkan, koki pembuat kue harus tepat meramu dan mencampur komposisi bahan-bahan kue. Salah satunya dengan menimbang bahan kue sesuai takaran yang diinginkan. Number 4. Timbangan gantung. Gemes banget ya lihat adik-adik balita ini, badannya tentu sehat. Ya iyalah, karena ibunya rajin membawanya ke posyandu, pos pelayanan terpadu. Di posyandu, balita ditimbang berat badannya menggunakan timbangan gantung. Berat badannya dicatat dalam kartu untuk mengetahui perkembangan tiap bulannya. Dari posyandu ini, orang tua bisa mengetahui perkembangan berat badan dan kesehatan balitanya. Number 5. Timbangan warung. Siapa yang pernah dimintai tolong ayah ibunya ke warung untuk membeli sembako? Di warung dijual berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Ada telur,
gula, dan bahan-bahan pokok lainnya. Biasanya penjual menimbang bahan pokok menggunakan timbangan. Timbangan ini dikenal dengan nama timbangan warung. Nambesik, neraca. Wow, cantik sekali ya perhiasan-perhiasan ini. Ada cincin, kalung, gelang, dan anting-anting. Perhiasan-perhiasan ini mempunyai berat masing-masing saat diperjualbelikan loh. Untuk menimbang beratnya, biasanya pedagang emas menggunakan neraca. Neraca ini mempunyai dua tatakan bagian kanan dan kiri, dan beberapa anak timbangan. Tahukah kamu mengapa emas perlu ditimbang? Ya, tentunya untuk memudahkan proses jual beli emas dan pembayarannya. Demikianlah alat-alat yang biasanya digunakan untuk mengukur benda-benda di sekitar kita. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.